khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sayyidis sabirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Semuanya wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Bang Kamal selaku Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Cipondoh, yang mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Muhyiddin selaku Ketua Pengajian Pemuda Pancasila Kecamatan Cipondoh, yang saya hormati, mudah-mudahan Bang Muhyiddin senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran pengurus yang saya muliakan, Bang Nat HS selaku Sohibul Wasilah, saya ada di sini. Mudah-mudahan beliau senantiasa terus-menerus jangan sampai telat ngingetin saya. Tadi telat tuh. Pas dia WA saya lagi di Tangsel. Bilangnya dari sore. Hah? Bilangnya dari sore. Baru tadi dia. Bicaranya banyak kempes katanya. Iya, baru tadi. Itu alhamdulillah dengan izin Allah. Tadi ceramah sono cuma 30 menit. Jadi dari jam berapa tadi ya? Jam 9.35 saya naik motor nyampe kemari jam 9 kurang 10 menit. Berarti berapa menit ya? 10 kurang. Jam 10. Iya, jam 10 kurang. Iya. Kita nggak butuh. Demi para jamaah semua. Amin ya Allah. Amin. Udah kagak main gigi deh naik motor aja. Keren. Dan juga Bang RW Nurdin yang saya hormati, beserta penasehat Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Cipondoh, Bapak Haji Junaidi, semoga sehat panjang umur. Amin. Dan juga Ustadz kita yang memimpin zikir dan yasin, Ustadz Ayub, kemudian beliau sehat sekeluarga, panjang umur. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran anggota maupun pengurus, baik para abang-abang dan pompo, para serikandi yang ada di dalam, yang jumlahnya nambah terus. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk bulan Syaban, artinya bulan Rawah. Orang dulu bilang ingat sama babalu yang udah pada mati. Betul. Ya Pak Ji, ingat sama engkong lu, ingat sama nyai lu, ingat sama buyut-buyut lu. Harta bendanya udah pada dinikmati sama kita. Sekarang dia cuma hanya minta satu bacaan daripada surat Yasin. Sanggup nggak kira-kira? Yasin kagak hafal Ustaz. Hafalnya apa? Kulhu. Baca kulhu sampai bibir pada doer. Maksudnya baca kulhu sebanyak banyak. Kulhu kagak hafal Pak Ustaz. Hafalnya apa? Selawat. Baca selawat. Selawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Baca di atas makamnya sambil megang tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dapat 1000 doa. Ya Allah, ampunkan dosa kakek nenek saya, ampunkan dosa ibu bapak saya, ampunkan dosa encang-encing saudara-saudara saya. Nyampe. Kalau kagak nyampe, dia nanyain, mana selawat lu? Gitu. Nyampe. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup. Jangan dibikin susah kita berziarah lantaran cuman kagak bisa Yasin. Masih banyak cara. Betul. Orang dulu walaupun kagak baca Yasin, cuman bersin-bersin kuburan doang, tuh dia datang ke kuburan orang tuanya dan keluarganya. Kagak bisa baca, kagak baca apa-apa. Cuman bersin-bersin kuburan doang di Korea dan di ampe rapi. Itu juga sudah membuat senang ahli kubur. Alhamdulillah. Nah, para jamaah dan saudara-saudara, ini bulan Syaban, lipat ganda pahala yang diberikan Allah adalah sebanyak 700 kali lipat. Nih kita baca Yasin tadi nih, dibandingin kemarin bulan Rajab. Satu kali membaca Yasin sama juga pahalanya balasan 700 kali membaca Yasin. Masya Allah. Bisa pernah itu, bisa pernah. Sebab udah banyak tadi tuh pahalanya. Jadi satu kali membaca Yasin Allah balas. Seakan-akan kita membaca Yasin 700 kali membaca Yasin. Alhamdulillah. Sedekah yang hari ini kita kerjain, kita laksanain, 100.000 Allah akan balas dengan 700.000 pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Pendek kata, tidak ada satu peluang yang begitu disempitkan oleh Allah untuk jalan kebaikan senantiasa diluaskan, bahkan diluaskan.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti membaca doa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa yang Rasul minta? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Udah pada hafal, Pak? Yuk kita nyanyiin yuk biar pada hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ini dibaca para jamaah sekalian. Dibaca berapa kali? Semakin banyak dibaca, semakin melekat dalam jiwa kita. Semakin Allah ijabah akan apa yang kita minta. Amin. Maknanya apa ini doa? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Makna berkah ziyadatun ni'mah, bertambah nikmat. Makna berkah ziyadatul umur li taatillah, tambah umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu. Makna berkah ziyadatul khair, semakin baik kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna berkah? Ziyadatul rizq, tambah rizki, tambah berkah. Jadi rizki yang berkah, umur yang berkah, waktu yang berkah, tidak satu waktu pun digunakan untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih bapak-bapak, saudara-saudara, para empom-empom semua nih udah memaknai berkah dengan sudah mendapatkan kata berkah, kalimat berkah dari umur kita. Nih kita malam Selasa ada di sini, alhamdulillah. Kemarin dari awal-awal sedikit, sekarang tambah banyak. Ini yang kasat mata nggak kelihatan, kita juga banyak yang ikut pada ngaji. Sebetulnya mah yang lihat Bang Bidin dong dewek. Ini makhluk-makhluk astral pada ngikut ngaji, Pak. Di sisi makhluk yang nyata, di sisi makhluk yang nyata ada makhluk yang tidak nyata, yaitu jin muslim ada, Pak. Jadi kalau rumah kita ada jin muslimnya, alhamdulillah, berarti ibadah kita udah nyampe ke makhluk astral tuh. Kalau kita sering wirid terus katanya rumah lu ada yang jagain, alhamdulillah. Bagaimana wujudnya? Pakai gamis, pakai udang-udang. Udah itu jin muslim tandanya. Rumah lu ada yang nungguin. Bagaimana wujudnya? Beriak, setan, kuntilan. Pas mati lampu udah begitu beriak, setan, kata bininya, kita bang, kita. Jadi kalau makhluk astral yang namanya jin Islam dia ada di rumah kita, ngapain? Kita sholat tahajud dia ngikut sholat, kita baca yasin dia ngikut baca yasin, kita zikir dia ngikut zikir. Jangan dikira kita kalau lagi zikir di rumah segala kursi, segala tembok, segala ubin, segala semua yang ada di rumah kita nggak ikut zikir, semuanya ikut zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya bisa dibedakan rumah yang orang ahli ibadah dengan rumah orang yang ahli maksiat. Rumah orang yang ahli ibadah, kita baru nyampe ke rumahnya baik udah adem Pak Haji. Amin. Amin. AC. Ada AC. AC, ada AC-nya. Walaupun gak ada AC-nya tetap kalau orang yang tukang ibadah rumahnya di Sabahnya berbeda. Ya enggak? Ustaz, ayo. Pasti beda lah. Beda. Beda ada AC-nya. Di samping ada AC-nya ataupun cuma hanya kipas angin tetap adem. Walaupun gersang daerahnya, tapi kalau kita nyapa ke rumah ulama, ke rumah abai, rumah kiai aja, itu beda rasanya, beda. Sebab itu rumah diajak zikir tiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang-orang seperti kita kalau kita ngikut jejak para ulama, para habaib, para kiai, kita juga zikir, apakah rumah kita akan dapat berkah? Sama. Islam bukan agama diskriminasi, tidak. Seperti agama-agama lain, tidak.
Islam tidak memberikan posisi yang khusus bagi ustadz, bagi kiai. Contoh ketika datang kita ke masjid, kalau kiai datang belakangan, di saf ketiga dia adanya, betul kagak? Walaupun ustadz, walaupun santri baru itu belajar ngaji, dia datang duluan, jangan di belakang, paling depan adanya. Itulah mau camat, mau lurah, mau presiden, kalau datang belakangan, di belakang adanya. Mukuli panggul, ya kan? Mau pemulung, kalau dia datang duluan ke masjid, ingin sholat, dia duduknya di saf paling depan. Itulah Islam, tidak ada mengenal diskriminasi, tidak mengenal kasta, semua sama di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan seorang karena kiainya, bukan seorang karena ustadznya, bukan seorang anggota dewan karena jabatannya, bukan seorang kaya karena hartanya, atau bukan orang yang rendah karena harta dan kemiskinannya yang tidak dia miliki, dengan hartanya dia miskin, dia melarat. Tapi sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, orang yang memiliki jiwa-jiwa takwa. Amin. Apa itu takwa? Taknya adalah tawadu, orang yang memiliki takwa rendah hati. Amin. Yang kedua, qanaah, banyak bersyukur. Walaupun cuma punya mobil satu Pajero, dia alhamdulillah. Jangan motor odong-odong, alhamdulillah. Pajero satu, ya kan, tahun 2018, alhamdulillah. Fortuner, iya dah, Fortuner dah. Iya kan? Kemudian apalagi waro itu berakhlak mulia, bicaranya lemah lembut, bicaranya manis, tapi bukan ada maunya, tapi memang asli. Bicaranya lemah lembut, baik kepada bini, kepada anak, kepada atasan, kepada bawahan, kepada siapapun dia. Terus waunya, iyanya adalah yakin. Orang yang melakukan daripada orang yang memiliki jiwa-jiwa takwa, yang dia berbuat rendah hati, yang dia berkelakuan rendah hati, yang dia banyak bersyukur, yang dia memiliki akhlak yang mulia, dia yakin semua akan ada balasannya baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, terlebih lagi ini para jamaah dan saudara-saudara, ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Seperti pada pengajian yang kemarin saya bilangin, 2 bulan sebagai pengawal daripada gerbangnya bulan suci Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasul tidak pernah berhenti membaca doa mohon keberkahan di 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban, dan minta disampaikan umur supaya bisa puasa di bulan suci Ramadan. Ini kan sekarang lagi, maaf ini, lagi musim orang mati. Terus tadi saya bisa cara Nujuari itu meninggal, terus sebelahnya bertadi meninggal, jadi terus talil tuh di kampung itu tuh, iya kan. Terus sekarang orang gampang banget tepok awaknya, dikit-dikit pilek-pilek dibawa ke UGD, katanya corona, iya kan. Kadang-kadang swab belum turun udah diponis corona, digali tuh kuburan, viral sampai di media sosial, betul kagak? Aduh, sekarang orang umur tepok-tepok. Makanya jangan ngomong begini, gue masih muda, masih jauh mau mati. Israel nyaut, gue cekek sama gue lo. Jangan ngomong begitu. Gue masih muda, gue masih kekar, duit gue masih banyak, ya. Terus gue masih lama kemati. Siapa bilang? Emang mati ngunduh-ngunduhin kudu sakit baru mati? Kagak, seger buger, ya kan? Baru sana kongko sama gua kagak percaya. Lu lihat apa sana? Bener lagi blojor. Gak taunya bukan mati, lagi ngorok tidur. Tuh umur kagak muda, kagak tua, kagak kaya, kagak miskin, kagak sehat, kagak sakit. Yang sakit udah berbulan-bulan di tempat tidur. Di Arab, maafin mah ya, kadang-kadang di Arab sama keluarganya kagak mati. Yang nungguin mati. Yang nungguin. Kita buru-buru nebus obat, nabrak pun Ambon, mati. Masya Allah Pak. Makanya inilah saya pengen ngomong begini, bersyukurlah banyak-banyak kalau malam hari ini kita udah pada bisa ngaji. Amin. Pemuda Pancasila, saya udah bilang dari awal bahwa pemuda Pancasila adalah para pemuda-pemuda yang membela para wali, para ulama, para tokoh-tokoh agama. Betul nggak? Identik. Pemuda Pancasila itu membela Islam, membela agama, membela Nahdlatul. Itu. Jadi kalau ada stigma pemuda Pancasila urakan, mabuk, berbuat maksiat, itu orang yang salah lihat, siwar kali matanya.
Tapi ini pemuda macam Pancasila ini malam adalah pemuda yang dikatakan oleh agama subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini pemuda 2, 3, 10, 20 tahun yang akan datang bisa jadi pemuda Pancasila ada yang jadi camat. Amin. Calon mati. Makamal mah. Camat. Ini camat yang tidak pernah camat cemot. Ada yang jadi lurah. Amin. Begitu tentu yang usia-usia di bawah 40 ya Pak Haji. Insya Allah ada nggak usia-usia di bawah 40? Yang kuliahan ada nggak? Udah alhamdulillah. Dia punya background pemuda Pancasila. Kalau dia jadi lurah yang Pancasilais. Amin. Kalau dia jadi camat yang Pancasilais. Kalau dia jadi wali kota yang Pancasilais. Kalau dia jadi gubernur yang Pancasilais. Tidak korupsi, tidak menindas kepada rakyat kecil. Hukum tidak tumpul kemana? Tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, sama rata, sama rasa. Yang salah, yang kaya salah ditangkap, yang miskin salah digenjot. Yang salah. Mau kaya, ya Allah aja begitu. Yang ustadz salah dihajar sama malaikat. Yang goblok salah ditendang, diinjak. Parah dah. Sama di mata hukum, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bapak-bapak dan saudara-saudara, para rekan-rekan pemuda Pancasila. Sekarang stigma itu kita rubah, bahwa pemuda Pancasila adalah para pemuda-pemuda yang hafal Al-Quran. Amin. Bahkan 3 juz 30 mah hafal semua. Al-Hakumut sampai keluar berbinas pasti hafal itu. Yasin hafal kalau ngikutin. Ya enggak? Pemuda Pancasila, iya enggak? Jadi para jamaah dan saudara-saudara, para rekan-rekan pemuda Pancasila, sudah wayahna kalau kata orang Sunda mah Pak Haji. Wayahna. Corona adalah bukan tanpa sebab Allah turunkan ke atas dunia, betul enggak? Banyak sebab, banyak. Peringatan demi peringatan, dikasih gunung meledak kagak ngeroin, masih aja begitu. Banjir bandang kagak ngeroin. Alasannya apa? Orang gunung ditebangin jadi longsor, air pada turun, begitu. Nyaul terus, ngelawan. Pas corona datang, udah lu mau ngomong apa coba? Ayo. Nggak kelihatan lagi. Kagak nyaul, kita kagak bisa jawab ini. Semua dunia kagak bisa jawab adanya wabah yang namanya peringatan musibah ketika datang kagak pandang siapa, yang kaya kena, yang miskin Apalagi ulaka kena, ustadz kena, kiai kena. semua kena. Makanya kalau ada tetangga sebelah yang lagi pada mabok, yang lagi pada judi, diadu-adu jengkel, tabokin, injak-injak. Itu boleh pemuda Pancasila tegas. Lagi pada mabok, lagi pada nyabuk, kita bilangin, nantangin kita. Lu juga belum tentu masuk surga. Iya, emang gua juga belum tentu masuk surga. Ayo, lu ahli neraka, gua ahli neraka. Daripada gua yang mati, mending lu yang gua injak-injak. Betul. Allah Akbar. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kalau datang musibah segala macam, yang kena bukan cokoran dia doang. Bang Bidin yang lagi zikir kena. Bang Kamal kena, saya kena, la ilaha. Nah ini buktinya corona. Ini kan peringatan bagi orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang yang jauh dari agama. Akhirnya kiai kena, ustadz kena, tukang mabok juga kan, orang yang berdosa juga kan. Begitulah maksudnya. Makanya ketika ada kiai ulama yang melarang kita jangan bermaksiat, sadarlah kita, jangan melawan, jangan pengen ngomongin duit gua, rumah gua, apa urusannya melutan? Ya umpamanya kan orang adanya begitu ya. Banyak. Apa urusannya melu? Sekarang yang ngomong bukan Ustadz Bang Bidin yang datang. Oh beset kata begitu. Kalau gitu berani saya. Hah? Kalau gitu berani. Lah iya, itu hak itu. Hah? Membela itu. Iya, membela orang-orang yang menistakan agama. Ya istilahnya begitu. Iya, subhanallah. Itu kerjaan pemuda Panca. Boleh yang begitu kita bilangin.
Sebab seketika musibah datang, Allah kagak pilih-pilih, semuanya kan. Begitulah saudara-saudara para jamaah. Tapi ketika malam ini tadi Ustaz Ayu memimpin Yasin, memimpin zikir, betul nggak? Saya nyampe sambung dengan selawat sepertinya yang sering saya bilang, ahli kubur alhamdulillah. Kayaknya lu pada ngaji, lu pada ingat sama gua. Alhamdulillah. Kalau dia bisa bangun dari kubur, dia datang kemari, cium tangan sama kita pada. Siapa yang cium tangan? Orang-orang yang udah puluhan tahun yang anaknya nggak pernah ngirimin doa. Hari ini ada cucunya yang datang, alhamdulillah, ikut ngaji di Pemuda Pancasila. Itu kuburannya basah dengan pahala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini kan bulan Roah ya. Pak Haji bikin status, Tong, ponakan, mantu, cucu ingat Mbak Bailul kuburan, gitu ya? Itu status bulan Roah begitu. Ini kita yang pada punya orang tua kuburannya datengin ya. Besok nih, ini bulan Roah nih. Jangan nungguin ntar aja kalau mau seminggu mau puasa, takut lupa. Ntar dia ngajak pergi jauh kagak ingat. Ini mumpung-mumpung nih ya. Tadi saya bilang caranya ziarah kubur, kalau kita kagak bisa baca Yasin jangan jadi alasan, masih banyak cara. Bacaan yang paling ringan, astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Ya Allah, saya baca pahalanya, sampaikan buat bapak ibu saya, buat engkong saya. Nyampe itu. Nyampe. Diem aja juga nyampe, diem aja. Di kuburan, Haji. Nongkrong jadi pagi sampai sore. Bang Bidin, lihat lu ngapain? Jarah. Apa yang lu baca, diem aja. Atau berusaha bergedek. Ya kabong, diam aja mah. Pokoknya bacaan yang ya sekedar bismillah makan bisa ya. Baca itu bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Nyampe pahalanya, subhanallah. Jangan pula itu ketika kita lewat di sebuah pekuburan kita ngucapin assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Antum fi maqamin aminin wa hadrati rabbil alamin fa insyaallahu bikum lahikun. Kata kita yang lewat, selamat sejahtera untuk wahai ahli kubur. Kata dia, alhamdulillah engkau di tempat aman di sisi Tuhanmu, ya kan? Kemudian kami semua juga nanti akan menyusul kalian kembali ke alam kubur. Ya, kutunggu kedatanganmu, kata dia begitu. Kutunggu kedatanganmu. Jadi ini kalau ada lagu menunggu, Ya menunggu. emang kita lagi di Arab-Arab sama ahli kubur, kapan lu pulang? Siapa itu yang lagi di Arab-Arab, kapan lu pulang? Yang kagak inget-inget sama yang mati. Kagak inget-inget, ngedoain kagak, ziarah kagak, apa kagak. Sama warisannya mah inget baik itu kagak lupanya. Tapi yang meninggalin warisan sama kita lupa itu yang diharap-harap pulang. Tapi yang kalau sering ziarah, sering baca Yasin, umur lu biar panjang toh. Umur lu biar terus lu panjang sampai 100 tahun kalau bisa Allah kabul. Kenapa? Selama lu hidup mendingan gua dapat siraman pahala. Gua sehari-hari disiksa kagak ada yang bisa nulungin gua. Begitu. Pak, kalau kita bisa dikasih kuasa untuk mendengar cerita ahli kubur, ini saja kita bakal kelengar setiap hari. Apalagi rumah yang sampingnya makam umum, bisa mati berdiri kita. Tolong, ampun, panas. Setiap hari itu orang yang disiksa. Apalagi kuburan orang-orang kafir, udah dah jangan ditanya dah. Bagaimana cerita ahli kubur, subhanallah, Allahu akbar. Makanya alhamdulillah summa alhamdulillah di Pemuda Pancasila ada yang beritikad baik untuk menyelenggarakan pengajian. Alhamdulillah. Dukung ini program dengan sungguh-sungguh. Insya saya mau tanya kepada saudara-saudara semua, percaya nggak sama alam kubur? Yakin percaya? Jawabannya gampang, Pak. Kalau alam kubur kagak ada, kalau akhirat kagak ada, kalau sorga kagak ada, kalau neraka kagak ada. Jawabannya gampang. Ngapain Allah pakai ngutus nabi? Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Rasul 113 rasul. Ada yang mengatakan 114 rasul. Itu semuanya tujuannya untuk menyelamatkan anak cucu Nabi Adam alaihis, supaya masuk surga balik bersama bapak moyangnya, nenek moyangnya. Kalau nggak ada alam kubur, kenapa kita meninggal kudu dimandiin dulu? Buang aja ke laut biar dimakan sama ikan paus umpamanya. Buang aja ke rawa biar dililit persrekat.
Umpamanya kalau ini alam kubur nggak ada, udah dimandiin, dibungkus pakai kain putih apa aja, udah begitu disembayangin, udah begitu kata imam yang mimpin, ayyuhal hadirun kaifa tashhadu hadzal maitil khair, kita kagak boleh nyaut-nyaut yang lain. Apa kata kita? Khair. Padahal yang mati brengsek. Kita kagak boleh nyaut, kagak bisa khair, jahat dia mah kagak boleh. Kagak boleh kita ngomong begitu. Walaupun yang mati brengsek, jahat, pendosa, ketika imam berkata kaifa tashhadu hadzal maitil khair, wajib bagi kita nyaut. Kok maksudnya apa? Kita bohong dong. Bukan bohong. Kita mendoakan dia. Kebohongan yang untuk sifatnya mendoakan orang itu bagus. Itu ditolerir oleh agama. Tidak diharamkan oleh agama. Inilah para jamaah dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan Allah kepada kita bukan sesuatu tanpa ada proses nantinya. Ada. Umurmu kau gunakan untuk apa? Kata kita ngaji tiap malam Selasa. Alhamdulillah. Harta yang diberikan oleh Allah untukmu dititipkan, kau gunakan untuk apa? Kata Bang Kamal, untuk pengajian ya Allah. Alhamdulillah. Semua akan ditanya. Dan ketika kita ditanya oleh Allah nanti, mulut ini udah banyak bohong, kagak bisa ngomong lagi, dikunci, digembok. Yang ngomong apa? Tangan. Loh kan tangan bisa ngomong, bukti HP. Coba kalau kagak dijempol bisa ngetik kagak? Betul kagak? Ini tangan ngomong Pak Haji. Mulut mentawa-tawa doang. Hati berkata, terus apa otak memerintah kepada jempol. Pencet tuh, pencet. Jari ya. Ini jari-jari tangan kita nih. Ini tangan bisa ngomong, bukti ini ke teknologi tangan ngomong. Betul nggak? Allah Subhanahu wa taala ngingetin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu hari apa? Ada para ulama yang memberikan tafsir daripada ini ayat, hari pertanyaan di alam kubur. Hari di mana kita disidang di yaumil mahsyar. Miliaran manusia, sekarang aja penduduk dunia udah 6 miliar. Apalagi nanti tahun 2000, misalnya kiamat tahun 2050, udah berapa puluh miliar. Ini sekarang apalagi kalau dihitung dari zaman Nabi Adam alaihis, di absen atu-atu Pak Haji. Itu urutan nama dari huruf alif. Siapa yang namanya dari huruf alif? Misalnya Abdurrahman kan alif tuh. Abdurrahman tuh Abdurrahman. Bahrudin, Bahrul. Terus dari Tamrin segala macam tuh. Di antara nama yang paling cepat dihisab nama yang satu kata. Makanya Nabi namanya nggak ada dua. Adam satu kata kan. Idris, Nuh, Hud, Soleh satu kata. Makanya yang namanya banyak. Misalnya namanya Susilo Bambang Yudhoyono itu belakangan. Dihisabnya belakang. Soeharto duluan, Soekarno duluan, Soeharto duluan. Jadi yang namanya satu kata dihisabnya duluan. Pak Haji Juni siapa namanya? Muida atau Batu 2345. Pak Haji siapa namanya? Jadi dulu udah. Ada Muhammad aja enggak? Ada dikit. itu urusan kedua itu. Itu puasa kedua. Satu hari kita menunggu ibaratnya 1000 tahun Don. Dipanggil atu-atu oleh Allah Subhanahu, diadili dengan adilnya, sehingga suatu ketika seorang yang sedang disidang dosanya banyak ceritanya nih, sehingga berat timbangan ke kiri, sama sekali timbangan ke kanan tuh ringan naik ke atas. Tapi kata Allah, coba kau periksa ini si fulan masa nggak ada amalannya, sampai begitu tuh. Sebab Allah itu ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang maha adilnya hakim. Maaf kalau pengadilan dunia terkadang maaf ini. Ada oknum hakim, oknum jaksa yang bisa disuap dengan duit, betul apa benar? Yang benar jadi salah, yang salah jadi kenyataan. Kagak semua orang yang dipenjara dia benar-benar salah. Kadang-kadang tersalahkan dengan waktu dan keadaan, betul nggak? Tersangka tanpa ada masalah sebelumnya.
Bisa karena urusan politik, bisa karena urusan iri dan dengki. Kebetulan yang kaya itu orang dekat dengan atasan, bisa saja. Inilah hukum dunia. Makanya nanti hukum akhirat semua akan terlepas daripada itu semua. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita ditanya oleh Allah. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku Allah adalah hakim yang maha adil, seadil-adilnya. Jadi sehingga seketika itu Allah nyatakan dalam Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Saking maha adilnya Allah, ketika kita disidang, coba cari amalnya walaupun sebesar atom. Atom kan kecil ya. Kalau kita biji bayam, udah kan kecil itu, masih diperhitungin sama Allah Subhanahu. Inilah hebatnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu memang terkadang dalam kehidupan tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya Bang Bidin. Tidak semua senyum manis dibalas dengan senyum yang manis. Kadang-kadang kita bersenyum manis sama orang-orang kecut mukanya, betul Pak Haji? Betul. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang selamanya dia jadi baik, dan juga tidak ada orang yang selamanya dia jadi jahat. Maksudnya apa? Ketika ada baik dan jahat, itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu. Atau ketika ada kebaikan kita yang dibalas dengan kejahatan, jangan kapok berbuat baik. Betul apa benar? Dan orang-orang yang berbuat jahat juga jangan memponis dirinya bahwa tidak akan pernah ada ampun. Itu pun salah menurut ajaran agama. Allah hanya mengampuni, Allah hanya menghukum bagi orang-orang yang ingkar selama-lamanya kepadanya. Jadi kalau Allah membuat neraka adalah dipersembahkan diperuntukkan buat orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan Allah, yang kufur kepada Allah, ingkar dengan iman-iman Allah Subhanahu. Tapi untungnya jadi umat Nabi Muhammad, beruntungnya jadi umat Islam, tetap masih mendapatkan pertolongan ataupun syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah, takut kayak kemarin. Udah jam berapa ini? Malaman. Udah, kalau kebanyakan mabok. Aturan masuk dimuntahin. Udah, pokoknya mah para jamaah 15 menit lagi. ya, mumpung nih ini udah bulan Roah, ya kan? Bulan Roah itu bulan Jawa, bukan Roas, dulu bulan Arwah, bulan Arwah. Kalau bisa nih pemuda Pancasila adakan ziarah akbar di makam mana di sini nih. Tuh, tapi jangan malam, siang. Kalau malam takut ada yang muncul dari belakang. Belum pernah kan pemuda Pancasila mengadakan ziarah akbar? Belum. Ada ini Bang Alek. Enggak apa-apa. Puncaknya ada kuburan nih. Bicara siapa? Nih kan sudah di Bulakinong ya, Bang Nata. Makam umum di sini mana? Itu untuk warga mana tuh? Kenanga. Kalau untuk warga Cipondo di mana? Kecamatan. Kelurahan ya, Kelurahan Cipondo ya? Kelurahan Cipondo. Itu masuknya semua warga mana, Be? Sekecamatan Cipondo bukan? Iya. Kelurahan. Ya udah tuh di situ tuh kita ziarah akbar tuh. Masya Allah. Boleh tuh dicanangkan tuh. Pemuda Pancasila mengadakan zikir akbar di pemakaman umum. Subhanallah, kayak apa viralnya itu? Yang bener tuh. Pakaiannya lihat apa tuh? Pada loreng-loreng. Tetap pakai pakaian gituan tuh. Iya, lagi pakai pakaian begini. Apa kita malu ziarah begitu? Jangan ke Banten. Banten wali Sultan Rasulullah banyak yang doain. Bapak kita siapa yang doain? Ayo, bukan saya yang melarang ziarah wali. Ziarah dulu bapak kita. Wali yang doain banyak. Tiap waktu, tiap jam. Bapak kita, engkong kita, siapa? Kalau bukan cucunya ya Pak Haji. Betul. Kalau bukan anak-anaknya, abang kita, kalau bukan adiknya siapa yang doain? Ya Ustaz. Ayo. Kita mau kadang-kadang begaya mulu sih, begaya. Jarah jauh-jauh ke rumah kiai, buah-buahnya kagak pada ditengok. Aduh. Padahal keliru. Nih dalilnya begini. Kata Allah, aniskun li wa liwalidayka ilayyal masir. Berterima kasih kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
Di situ Allah kagak nyebut Nabi Muhammad. Di situ Allah kagak nyebut para wali. Di situ Allah kagak nyebut para nabi. Di situ Allah kagak menyebut ulama. Tapi yang disuruh pertama, sesudah kita berterima kasih kepada Allah, yang kedua, wali walidaika, bapak dan ibumu. Baru selanjutnya kepada para nabi yang disebut tawasul, kepada para wali, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh itu. Jadi Pada guru ngaji pertama. termasuk dia. Makanya antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita dengan Allah itu berdirikan begini, Pak. Untuk secara keseluruhan Rasulullah dengan Allah itu setiap nama Allah disebut pasti ada nama Nabi Muhammad. Tapi untuk kebaktian pengabdian manusia dengan manusia, yang paling pertama yang Allah perintah, yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan kedua orang tua. Nih, kalau dia masih hidup kita datengin, minta maaf sekaligus minta bagian. Bagian aja dulu. Nah, kalau bapak kita kaya emang apa? Mbak, mana mobil, Mbak? Udah banyak banget, Pak. Bapak punya, kita apa tuh? Kan lu jualin mulu, itu makan lain. Lah, kita nih, misalnya kita sebutnya Bengkalan Bapak ya, datang nih bulan Ramadan minta redo, orang tua nangis. Lu tuh main dapat angin segar dari mana? Ngaji, Mbak, tiap malam Selasa. Alhamdulillah. Iya, kan kalau orang tua kita kaya mah kita minta maaf, pulang diongkosin, betul kagak? Subhanallah. Makanya ini jangan disia-siakan lah. Ya. Jadi kita datang ke orang tua kita, baik ketika dia masih hidup, kita minta ridho, kita minta maafnya ketika dia sudah meninggal, ini kita doakan kepada dia. Ingat, para wali, para ulama, banyak yang ngedoain muridnya. Oh, bapak kita, engkong kita, emak kita, nenek kita, siapa yang doain? Kalau bukan anak dan cucunya dan keturunannya, betul apa benar? Agak salah kalau pemuda Pancasila bikin zikir akbar menyambut datangnya bulan suci di pemakaman umum Kecamatan Cipondo. Alhamdulillah, viralkan tuh. Ya Bang Bidin, boleh. Kisah bangin mau suruh mimpi, mas siang-siang, jangan malam. Siangnya. Bisa johor nggak apa-apa. Atau bisa asar, bisa asar. Jadi kalau bikin acara habis, kalau Jumat pagi, kalau Kamis habis bisa terkumpul di situ. Mantap Bang Bidin. Zikir akbar, kita baca Yasin. La ilaha illallah. Pemuda Pancasila lagi zikir. Ya Pak Haji. Betul. Viral di Facebook. Kita masukin ke YouTube ntar nih. Boleh tuh. Oh, cakep benar. Insya Allah. Ini kan awal-awal bulan Saban nih. Ya kan, Selasa awal ini bulan Saban nih. Udah tinggal pilih aja tuh. Apa Selasa besok. Jadi penutupannya kita kagak usah bikin acara di sini dah. Kita jalan aja ke kuburan dah. Penutupannya gitu ya Bang Nata ya. Cakep banget itu, dipiralkan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, bisa terlaksana. Amin. Dengan niat yang baik, sebab ahli kubur kita ngarep-ngarep doa dari anak cucu dan keturunannya. Dan kita juga nanti bakal kaya mereka. Kapan kita bakal nyusul. Ya kan, di dunia kita senang, di akhirat di alam kubur kita juga pengen senang. Jangan di dunia senang, di kuburan belangsak. Tiap hari dikebugin malaikat udah kagak pakai nek, lihatlah. Itu yang dipikirin emang. Itu ngeri Pak, makanya benar. Saya ulangi, kalau alam kubur, azab kubur nggak ada, ngapain kita ngaji? Ngapain sembahyang capek? Ngapain puasa lapar? Betul nggak Pak Haji? Betul, Pak Ustaz. Masalah itu sebabnya kita disuruh puasa, disuruh sembahyang, disuruh ngaji, disuruh tinggalkan mabuk, tinggalkan judi, karena lu bakal masuk ke alam berikutnya sesudah alam arwah, betul nggak? Kita masuk ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah lagi ke alam kubur, dari alam kubur dia pindah lagi nanti ke alam mahsyar. Dari mahsyar disidang seadil-adilnya, melewati sebuah sirat namanya al-mustaqim. Baru dia masuk ke dalam sor yang amal baiknya banyak, yang amal baiknya kagak ada, digiring ke neraka sebagai imbalan dari atas perbuatannya. Nauzubillahi min. Kiranya cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada walaupun dikit manfaatnya buat kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk kita baca lagi doa yang tadi tuh. Doa mohon keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sampai umur kita panjang umur beserta keluarga untuk bisa puasa tarawih bareng-bareng di bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya kita awali ini doa dengan baca selawat, dengan mendoakan
mohonkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, keturunan kita yang mereka sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi ibadah, selain yang mereka bawa adalah amal kebaikannya yang mungkin kurang, dengan doa akan menjadi tambah kebaikannya. Amin. Yuk kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.